Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudara semuanya? Berjumpa lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 4. Apa kabar saudara-saudara semuanya? Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Soleh dan soleha semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mempelajari yang kompetisi dasarnya ialah memahami tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai syariat Islam. Dan judul untuk materi yang akan kita pelajari hari ini ialah Aku Senang Berwudu. Dan tujuan pembelajaran kali ini ialah agar para siswa memahami dan mengetahui tata cara berwudu sesuai syariat Islam. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita awali dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warjukni fahman. Amin ya rabbal alamin. Soleh dan soleha semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa sih artinya wudu? Wudu artinya ialah untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, wudhu ini salah satu syarat sebelum kita melakukan sholat. Sholat, kalau kita tidak bersuci terlebih dahulu, sholat tidak akan diterima karena kita dalam keadaan kotor, karena ada hadas kecil. Nah, untuk menghilangkan hadas kecil ini, agar kita suci dari hadas, maka kita harus berwudhu terlebih dahulu. Dan tentunya wudhunya tidak asal-asalan, wudhunya harus sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala sangat senang dengan hambanya yang menjaga kesucian dari hadas kecil, menjaga wudhunya agar tidak batal. Kalau misalkan hambanya ini dia mengeluarkan atau terkena hadas kecil, contohnya misalkan dia kentut, maka dia akan wudhu lagi. Wudhu ini bukan hanya untuk melaksanakan sholat, tapi bisa juga kita melakukan kegiatan-kegiatan yang lain, kita awali dengan wudhu. Karena dengan berwudhu, dengan bersuci, insya Allah hati kita akan merasa tenang dan nyaman. Contoh nih, kalian nih mau sekolah, sebelum berangkat sekolah berwudhu terlebih dahulu. Jadi wudhu ini bukan hanya untuk melaksanakan sholat saja. Kalau bisa kita jaga wudhu kita, jangan sampai batal. Bagaimana sih cara wudhu yang benar yang disyariatkan oleh Islam? Nah, wudhu yang pertama kali adalah setelah kita membaca doa. Nah, sekarang kita prakteknya nih, yaitu membasuh tangan. Membasuh tangan, jangan lupa nih sela seperti ini harus dicuci. Jangan seperti ini, jangan hanya telapak yang warna putihnya saja, tapi yang warna hitamnya pun harus kita cuci. Mana nih batasnya? Ini nih batasnya, pergelangan tangan. Kita mencuci tangan, pergelangan sampai pergelangan tangan. Jadi gini, nih tangannya diginiin. Tuh, diusap-usap, diginiin. Nah, usap-usap kiri dan kanan dan kiri sampai pergelangan tangan. Lihat contohnya. Oke, perhatikan. Setelah mencuci tangan, yaitu kumur-kumur. Nah, kumur-kumur di sini adalah sebanyak-banyaknya air sampai masuk ke dalam mulut. Kita kumur-kumur, kita goyang-goyang di dalam mulut sampai gigi belakang itu tercuci semuanya oleh air wudhu. Bukan hanya sebatas di lidah saja, tapi semua gigi harus kena air wudhu semua. Setelah itu buang sampai tiga kali, kumur-kumur sampai benar-benar bersih. Jadi harus banyak nih airnya. Oke. Setelah kumur-kumur, yaitu
memasukkan air ke dalam hidung, bukan mencuci hidung. Kebanyakan kan orang wudhu itu gini nih, tuh hidungnya yang dicuci, padahal seharusnya adalah lubangnya. Ambil air sedikit, hisap sedikit, lalu ini dua tangan ini masuk ke dalam nih. Nah gini digosok-gosok, cuci biar upilnya itu bersih. Setelah itu buang pun seperti kumur-kumur hidung, buangnya ke arah kiri, jangan ke arah kanan. Disunahkan itu ke arah kiri. Nah selangi hisap sekali dikit aja, kodek-kodek, lalu buang sampai 3 kali. Lihat juga contohnya. Dan selanjutnya setelah memasukkan air ke hidung yaitu cuci muka. Nah, cuci muka. Nah, kebanyakan cuci muka juga seperti ini nih. Tuh. Ini hanya depannya saja. Sekarang Bapak tanya, mana yang namanya muka coba? Kebanyakan orang, jangankan anak SMA saja, saya tes mana yang namanya muka, ini katanya. Ini mau pipi, ini jidat. Ini. Nah, yang namanya muka ini nih. Muka ini nih. Kalau ke atas ini batas tumbuhnya rambut, ke samping sini sampai ini ada kecilan depan kuping nih, sini, terus sini perbatasan antara leher dengan dagu sini, terus ini batas tumbuhnya rambut. Nah ini yang namanya muka, makanya wudhunya harus setelah air nyampe di muka diputer gini, terus ke bawah nih, tuh jempol ini ngusap yang bawah seperti ini, diputer sampai 3 kali. Jangan seperti ini. Nah ini nggak cuci muka namanya, hanya cuci depan mukanya saja. Pipi sebelah kiri dan sebelah kanan tidak kecuci, apalagi ini nih. Nah kalau orang tua yang ada jenggotnya nih kayak saya ini, setelah ini nah digosok-gosok seperti ini agar sela-sela rambut jenggotnya itu ikut basah atau tercuci. Lihat contohnya. Yang selanjutnya setelah muka apa? Tangan. Nah tangan ini ada yang bagian atas, ada yang bagian bawah. Harusnya yang lebih enak itu wudhu di air yang mengalir dari atas ke bawah. Nah caranya adalah dari ujung sini dan tarik sini sampai sikut. Nah gitu, tiga kali seperti ini. Dari tarik ke bawah, putar ke atas, usap. Nah itu kiri pun sama, dari sini usap. Nah itu cara mencuci tangan ketika berwudu. Jangan hanya sebatas gini doang, karena tangan ini batas pencuciannya adalah ini siku nih batasnya harus nyampe. Kalau bisa disunahkan lewat dikit nggak apa-apa, asal jangan keketek aja nanti basah. Oke sini. Nah itu cara wudu. Dan selanjutnya setelah mencuci tangan yaitu mengusap kepala. Nah mengusap kepala ini kebanyakan rambut yang dibikin ini, rambut yang dicuci. Menurut Imam Syafi'i adalah ini nih ubun-ubun di sini nih. Nah air kita ambil air sedikit saja, kepretkan saja, ambil air dikit, kepretkan, lalu masuk sini. Nih masuk sini nih, masuk tangan itu masuk sini. Gosok-gosok, ambil lagi, gosok-gosok, ambil lagi. Yang ketiga kali lewatin ke belakang. Nah, itu menurut Imam Syafi'i. Kenapa harus ini? Ini ada ubun-ubun. Karena nanti malaikat maut pun Israel akan mencabut nyawa lewat ubun-ubun sini.
Nah, kenapa di sini? Biar nanti faedahnya adalah ketika cabut nyawa kita tidak akan merasakan sakit karena sering terkena air wudhu. Jadi bukan nyuci rambut, tapi ini nih kulit rambut. Kalau kita mau bahasanya kulit rambut. Nah, tiga kali. Yang ketiga kalinya usap sampai ke belakang. Nah, seperti itu. Jadi kalau laki-laki kalau pakai peci copot dulu biar tidak basah karena akan mengusap ke seluruh kepala. Berarti sudah karya seni itu yang pertama. Yang selanjutnya yaitu mencuci daun telinga. Ini namanya daun telinga nih. Nah, banyak juga nih yang wudhu itu cuma nyuci ini doang nih. Nah, kalau cewek ini pasti dia nyuci anting, bukan nyuci kuping, udah kan? Nah, caranya adalah ambil air. Nih yang tunjuk ini masuk ke lubangnya, seret, masuk, jempolnya pegang, putar ke atas, seret, tam. Sampai 3 kali. Saya ulangi. Ini, seret. Nah, terus ini kodek-kodek nih, ini bersihin nih. Nah, gitu kan, daun telinga itu namanya cuci daun telinga, bukan lubang telinga yang dicuci. Cuci daun telinga sampai 3 kali. Setelah kanan baru kiri. Oke. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah mencuci kaki. Nah, lihat cara mencuci kaki itu sampai mana? Sampai mata kaki. Seperti ini nih contohnya nih. Ini kaki nih seperti ini. Ini sela-sela ininya harus kita cuci. Harus dicuci. Nah, set sampai sini putar sampai mata kaki. Ini pun usap semuanya. Ini harus kaki ini harus keusap semua. Harus keusap semua. Oke, lihat contohnya. Soleh dan solehat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sudah hafalkan niat atau doa berwudunya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fardu lillahi ta'ala. Sejakku menghilangkan hadas kecil untuk membolehkan sholat. Oke. Nah, itulah materi yang hari ini kita pelajari. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan wudhu sesuai syariat Islam. Karena dari wudhu yang betul, benar, maka insya Allah sholatnya pun akan benar dan juga sah. Karena bersucinya kita benar-benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama Islam atau syariat Islam. Makanya kita wudhu ini harus hati-hati, jangan sampai ada anggota badan yang terlewat atau yang tidak tercuci oleh air wudhu. Ingat batasan-batasan berwudu, batasan anggota badan yang harus dicuci, harus tercuci semua. Entum paham. Nah, mari kita tutup materi hari ini dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata dari Bapak cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.